Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para rekan pembelajar semua? Jumpa lagi dengan saya Maniah Ulia dengan pembahasan yang berbeda. Di sini kita akan membahas mengenai keausan atau wear resistance. Keausan atau wear resistance. Keausan itu berkaitan dengan terjadinya suatu hilangnya material dari dua benda padat yang berinteraksi atau bertemu. Biasanya dua benda padat yang bertemu tersebut bergesek atau terjadi friksi yang akhirnya mengakibatkan keausan. Keausan ini bukan sifat material benda padatan ya, tapi merupakan respon luar dari adanya interaksi ya, respon luar dari dua permukaan yang bertemu. Keausan ini terjadi dari beragam mekanisme benda padatan. Coba kita simak dulu keausan dari pengertiannya. Keausan atau wear resistance itu merupakan hilangnya materi dari permukaan benda padat sebagai akibat dari gerakan mekanik, atau dianalogikan sebagai hilangnya materi akibat interaksi mekanik dua permukaan yang bergerak sliding dan dibebani. Ini interaksi mekanik dua permukaan padat, atau ada permukaan padat yang bergerak sliding, bergesek atau terjadi friksi, dibebani, yang satu menekan, yang satu tidak, maka akhirnya bisa terjadi keausan. Keausan ini terjadi disebabkan oleh beragam mekanisme keausan. Di antaranya kita bahas mekanisme keausan ya. Jenis-jenis keausan. Ada keausan adhesif yang pertama, atau adhesive wear. Dan ada keausan abrasif atau abrasive wear, keausan korosif atau keausan korosif atau keausan oksidasi, corrosive wear ini. Yang keempat, keausan erosi atau erosion wear. Dan yang kelima, surface fatigue atau keausan pada permukaan yang lelah. 5 macam jenis keausan ini cirinya apa saja? Coba kalian sudah tahukah atau belum? Kita bahas lebih lanjut ya. Adhesive wear, kita mulai dari adhesive wear atau keausan adhesif. Merupakan keausan yang timbul apabila terdapat gaya adhesi kuat di antara dua materi padat. Ada dua materi padat. Apabila dua permukaan ditekan bersama, maka akan terjadi kontak pada bagian yang menonjol. Apabila digeser, maka akan terjadi penyambungan. Dan jika geseran dilanjutkan, akan patah. Dan jika patahan tidak terjadi pada saat penyambungan, maka yang timbul adalah keausan. Nih, ciri adhesive wear itu terjadi pada dua material padat. Yang kedua, abrasive wear atau keausan abrasif. Itu adalah keausan yang terjadi apabila permukaan yang keras bergesekan dengan permukaan yang lebih lunak. Ada materi keras bergesek dengan materi yang lunak, sehingga meninggalkan goresan torehan pada permukaan yang lunak. Yang lemah adalah yang lunak. Ini contoh bisa terjadi pada
kayu yang bergesek dengan logam. Kalau adhesive wear, dua material padat sama-sama materi logam bergesekan, maka kausannya disebut adhesive wear. Berikutnya ada corrosive wear atau keausan korosif, atau kita sebut keausan oksidasi. Keausan ini karena unsur kimia ya, yaitu keausan yang terjadi setiap kali gas atau cairan kimia mengenai permukaan yang dibiarkan terbuka atau proses pergeseran. Proses kerusakan dimulai dengan adanya perubahan kimiawi material di permukaan oleh faktor lingkungan. Ini contoh pada sepeda motor, bisa di dalamnya ada besi yang terkorosi, maka besi tersebut logam yang bergesekan dengan logam yang lain di dalam mesin motor, yang apabila terkena unsur air, maka akan terjadi proses atau perubahan kimiawi, terjadi korosi pada permukaan material logam tersebut. Kontak dengan lingkungan ini menghasilkan pembentukan lapisan pada permukaan dengan sifat yang berbeda dengan material induk. Sebagai konsekuensinya, material akan mengarah kepada perpatahan interface. Ini permukaan yang ada di dalam akan terjadi perpatahan, terjadi patah antara lapisan permukaan dan material induk, dan akhirnya seluruh lapisan permukaan itu akan hilang atau tercabut gitu ya. Ini contohnya pada platina di dalam mesin. Apabila bergeser, justru platina itu akan melindungi lapisan logam, permukaan logam dari korosi apabila tetap di situ, tapi apabila bergeser maka lama-lama akan menghilangkan pelindung dari permukaan material dan bisa terjadi korosi. Yang berikutnya adalah erosion wear atau keausan erosi. Keausan erosi yaitu keausan yang timbul karena proses erosi yang disebabkan oleh gas dan cairan yang membawa partikel padatan yang membentur permukaan material. Nah, ini ada partikel padatan yang tercampur gas atau cairan sehingga mengenai permukaan material padat. Jika sudut benturannya kecil, keausan yang dihasilkan sama dengan abrasif. Namun jika sudut benturannya membentuk sudut gaya normal atau 90 derajat, maka keausan yang terjadi akan mengakibatkan brittle failure pada permukaannya, yaitu lama-lama akan terjadi kerusakan atau kegetasan pada permukaan material tersebut. Selanjutnya, mekanisme keausan yang selanjutnya yaitu ada surface fatigue atau kelelahan permukaan, yaitu biasanya ditemukan pada benda yang menggunakan tekanan tinggi, misalnya gerakan rolling, gerakan berputar dan menekan ya. Tekanan menyebabkan retakan di bawah permukaan untuk membentuk baik bergerak atau komponen stasioner. Retakan ini tumbuh, partikel besar yang terpisah dari permukaan, retakannya tumbuh maksudnya menyebar ya, dan akhirnya partikel besar yang terpisah dari permukaan bisa rompal gitu ya, dan kemudian terjadi fitting itu lepas, terjadi rompal gitu ya. Surface fatigue adalah bentuk paling umum dari keausan yang mempengaruhi elemen bergulir seperti bantalan atau gigi.
itu ada 5 mekanisme dari keausan atau wear resistance. Supaya lebih jelas saya berikan gambarnya. Yang ini adalah contoh skema dari mekanisme keausan adhesif. Ini ada 2 material padat yang berinteraksi bergesek, yang satu arahnya ke sana, yang satu arahnya ke sana. Lama-lama permukaan yang tidak rata ini akan mengalami keausan. Apabila tidak patah maka bisa aus. Apabila tidak kuat terjadi patah. Apabila keduanya kuat maka bisa terjadi keausan. Yang kedua yaitu skema abrasive wear, keausan abrasif. Di sini kita lihat 2 permukaan, yang satu lunak, yang satu keras. Ya. Maka permukaan itu bergeser ke kanan maupun ke kiri. Maka permukaan yang lunak tadi akan lemah dan bisa patah karena lebih kuat oleh permukaan yang lebih padat. Untuk mengatasinya supaya tidak terjadi patahan, keausan yang bisa menimbulkan partikel-partikel keausan yang kecil yang justru akan menghambat atau membuat macet material atau mesin bisa, maka unsur material yang lunak tadi bisa diganti dengan material yang padat supaya bergesekan dengan material yang padat pula supaya tidak terjadi abrasive wear. Ya. Selanjutnya ini ada skema dari keausan korosif atau keausan oksidasi. Ini oksid layer, lapisan oksidasinya akan mengakibatkan lepasnya lapisan yang muncul korosif, keausan korosif tadi bergesek. Kalau tetap, ini tadi contoh platina ya, kalau tetap maka bisa justru melindungi permukaan dari keausan. Apabila bergeser, justru yang melindungi tadi lepas, akhirnya bisa terjadi keausan antara 2 permukaan tersebut. Yang berikutnya adalah erosion wear atau keausan erosif. Ini terjadi tadi dari benturan benda padat yang larut pada gas atau cairan dan terbentur pada permukaan material benda keras. Apabila partikel-partikelnya kecil, tidak begitu menimbulkan keausan, tetapi apabila partikelnya besar, bisa mencapai sudut 90 derajat, maka bisa menimbulkan brittle failure atau tadi kegetasan atau kerusakan pada permukaan material. Selanjutnya adalah surface failure, fatigue atau kelelahan permukaan. Ini gambarnya, ada permukaan logam yang keras atau padat berinteraksi bergesek dengan roller yang ditekan kuat, yang lama-lama akan menimbulkan retakan di bawah permukaan, yang mana retakan tersebut lama-lama menyebar, membesar dan bisa rompal itu tadi ya. Ini karena kelelahan permukaan atau surface fatigue. Gitu ya, gambar skema dari beragam mekanisme keausan. Terima kasih. Semoga bermanfaat informasi dari saya.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.